Para pendengar di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat, bunda-bunda ya. Betul. Baik, ya. Hari ini kita jumpa lagi dengan sajian informasi Tanah Laut Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Ya, masih bersama rekan Siranda Mulyadi dan Saya Bu Peri. ya, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan hadir dengan informasi menarik hari ini bersama narasumber kita hari ini. Ada siapa saja, Bu Pri? Iya, dan hari ini narasumber kita datang langsung dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Sudah berhadir di studio Bapak Mahardika Prima Wijaya Rosadi SH. Selamat pagi Bapak. Pagi. Iya, semangat Pak ya. Semangat. Iya, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Nah, iya. Betul. Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga juga kalau di sini apa namanya, sobat ya atau Rekan dengar. Rekan dengar. baik. Ya, Selamat betul. pagi juga rekan dengar. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang kemari. Baik. Iya, baik. Dan hari ini Bapak Dika ya tidak berhadir sendiri Mang di studio ya. Iya, ada siapa lagi nih? Iya, juga berhadir Bapak Perda Anggara SH selaku Kasubsi Intelijen di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Halo, selamat pagi Pak Angga. Ya, selamat pagi. Iya, apa kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Salam sehat semuanya ya rekan pendengar. Halo, salam sehat kita Pak ya di masa Iya, pandemi alhamdulillah. seperti ini ya. Oke, luar biasa. Dan kita sampai juga yang ketiga yang paling cantik hadir di sini ini Mang ya. Iya, betul. Iya, ada Ibu Celia Yustika Sari. Oke, beliau adalah jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Selamat pagi, Mbak deh ya, Mbak Seli Mbak ya. Seli. Iya, masih muda Mang. Iya. 11-12 tahun. Tapi saya kelahiran sama saya. takut nanya nih, masih single apa Aduh, belum? jangan tuh berapa aja. Nanti selesai program Oke, kita. baik, Boleh ya. tanya nomor handphone ya? Oh. Oke, baik. Tema kita hari ini tentang tupoksi atau tugas dan fungsi ya. Iya, tugas dan pelayanan pada Kejaksaan Negeri Betul. Tanah Laut. Oke, namun sebelumnya kami juga mengingatkan Anda, rekan dengar kami, bahwa siaran ini bisa Anda dengarkan secara streaming di www.tppm.go.id, dan kami juga melaksanakan live streaming melalui akun Instagram di @radiotuntungpandang. Jika Anda ingin berinteraksi melalui telepon atau WA di nomor 0811 5012304. 304. Iya, sekali lagi di 0811 5012304. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan jika ingin melihat Mbak Seli lagi nih ya. Bisa Anda saksikan melalui channel YouTube kami di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Ya, secara tunda tapinya ya. Iya, Dan untuk betul live-nya sekali. nanti ada di Instagram itu. Iya, Oke. Radio Tuntung Pandang ya. Betul. Jangan lupa like, comment, and share. Penting itu. Pasti. Oke, baik Pak. Iya. Untuk yang pertama mungkin kita pengen tahu nih, ada tugas, ada pelayanan juga ya di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Mungkin ini sebelumnya ngasih tugas, kemudian untuk siapa? Mungkin itu secara umum dulu bisa dijelaskan Pak. Oke, Iya. baik. Jadi gini, di Kejaksaan Negeri Tanah Laut itu kita sudah ada sendiri. Jadi yang ingin saya tegaskan sekali lagi kepada rekan pendengar ya. Kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa kejaksaan itu adalah satu dengan pengadilan atau dengan Mahkamah Agung. Nah, hal itu sebenarnya bukan, karena Mahkamah Agung itu sudah memiliki undang-undangnya sendiri, dan Kejaksaan juga memiliki undang-undang sendiri. Nah, undang-undang kami karena memang masih belum direvisi ya, masih berpegang pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Nah, jadi tugas kami pada umumnya yaitu yang pertama adalah melakukan ada beberapa bidang. Kalau di bidang pidana secara umumnya sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, itu di bidang pidana itu melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan penetapan hakim atau sebagai eksekutor kalau bahasanya itu. Nah, kalau misalnya ada hukuman mati, itu kita yang melakukan eksekutor, tapi kita dibantu oleh pihak kepolisian. Lalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Jadi kalau misalnya ada pidana bersyarat, diputus pidana bersyarat, kita yang mengawasi, tapi juga dengan konsultasi dengan hakim pengawas. Ada juga yang paling penting di sini yang sedang katanya ada kasus Asabri, kasus Jiwasraya di Kejaksaan Agung. Nah, itu tugas kita di bidang pidana itu adalah melakukan penyidikan. Jadi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi
nggak semua juga. Kalau semua itu ranahnya sudah ada di bidang penyidik di kepolisian. Karena sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik utama itu adalah penyidik kepolisian. Penyidik utama itu adalah kepolisian. Lalu selanjutnya melengkapi berkas perkara tertentu. Nah, untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, itu juga bisa. Itu di bidang pidana kalau secara umum. Kalau di bidang perdata, nah kita ada juga perdata dan tata usaha negara. Nah, itu kita kejaksaan itu dengan namanya tuh surat kuasa khusus. Nah, itu dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, jadi objeknya kita tuh cuman negara atau pemerintah. Jadi ketika pemerintah, misalnya pemerintah tanah laut digugat oleh siapa gitu kan, nah itu pemerintah tanah laut bisa mengkuasakan secara khusus kepada kita untuk membela. Nah, kepentingannya. Tapi di bidang perdata. Lalu yang terakhir di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, yang terakhir ini ada di ranahnya intelijen. Biasanya kejaksaan itu turut menyelenggarakan kegiatan ya seperti ini. Terima kasih kami diundang. Peningkatan kadar hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, lalu pengamanan kebijakan penegakan hukum, lalu pengawasan peredaran barang cetakan, kemudian, nah ini yang paling penting ini ada juga pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, lalu pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Nah, itu di kita juga ada. Lalu ada penelitian dan pengembangan hukum secara statistik dan kriminal. Nah, jadi itu tugas utama kita sebenarnya. Jadi belum masuk pada pelayanan. Jadi tugas utama secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Berarti subjek atau objeknya itu cuma pemerintah Pemerintah atau pemerintah. Pemerintah dan kita dalam artian pertama itu mewakili pemerintah. Pemerintah karena kita berada di dalam lingkup eksekutif. Nah, jadi kalau bisa dibilang kita ini yudikatif, lembaga yang yudikatif tapi eksekutif. Nah, itu bisa dijelasin. Kalau pemerintah saja, masyarakatnya sendiri gimana, Pak? Kalau masyarakat sendiri sudah diakomodir oleh Undang-Undang Advokat ya kalau nggak salah. Jadi kalau masyarakat khusus secara personlek itu atau secara pribadi, mereka sudah diakomodir oleh LBH ya, misalnya oleh teman-teman pengacara yang lain seperti itu. Jadi kejaksaan nggak menyediakan itu, Pak ya? Kejaksaan menyediakan biasanya kami dalam pelayanannya, misalnya ada kalau di Datun itu ada pelayanan bantuan hukum. Kemudian kalau di intelijen atau di tindak pidana khusus itu bidang Tipitsus itu ada pelaporan mengenai indikasi korupsi, kemudian pelaporan mengenai tadi ada penodaan agama, seperti itu. Untuk mengukurnya itu, Pak, ada tim khusus nggak untuk mengukur mungkin ini sebuah pelanggaran atau ini mungkin cuman percobaan saja, mungkin seperti apa, Pak? Ya, sudah pasti. Jadi biasanya kami itu ada tim khususnya. Nanti diberikan surat perintah. Jadi dalam surat perintah itu ada beberapa orang yang itu masuk dalam satu tim. Jadi misalnya kalau untuk mengukur adanya laporan tentang penodaan agama misalnya tadi kan. Penodaan agama itu nanti masuknya ke Pakem biasanya. Ke Pakem. Cuman untuk penodaan agama ini maupun ke pengawasan aliran kepercayaan itu kan tergabung dalam tim Pakem. Itu kami secara ex officio itu dibantu oleh teman-teman dari FKUB, kemudian dari penyidik kepolisian, dari dari tentara juga, TNI dan sebagainya. Gitu. Baik, ini Bu Buri kayaknya sudah pengen nanya juga. Jadi intinya kebalik sekarang kita ingin interogasi ya. Sama aja sih, Pak. Cuma saya ini ada kata-kata penyidikan tadi yang disebutkan oleh Pak Mahardika ya. Nah, saya pengen tahu nih, Pak, karena kan juga tadi sebutkan juga bahwa itu ada ranahnya kepolisian, kemudian ada juga ranahnya dari kejaksaan sendiri. Nah, bisa dijelaskan nggak nih, Pak, mana nih yang menjadi ranahnya dari kejaksaan dan mana yang menjadi ranahnya dari kepolisian? Baik, terima kasih. Ini kalau saya manggilnya Ibu Peri ini berarti saya apa ya, Bapak Peri? Nggak mungkin saya bisa, nggak boleh. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk ranahnya penyidikan dan kepolisian, penyidikan di kepolisian, kemudian penyidikan di kejaksaan. Jadi
penyidik ini sebenarnya ada beberapa golongan, ada penyidik utama, ada penyidik khusus, kemudian ada juga penyidik PPNS ya, PPNS. Nah, kalau kita ini sesuai diakomodir oleh undang-undang di KUHP, kita juga bisa melakukan penyidikan. Nah, hanya saja untuk semua perkara itu tidak. Kalau kejaksaan itu hanya menangani perkara yang ada hubungannya dengan indikasi korupsi, khususnya tentang indikasi korupsi dan juga tentang pelanggaran HAM berat. Nah, sedangkan kalau Oleh siapa Pak? Ya, Oleh pemerintah atau oleh pelanggaran HAM berat oleh biasanya nanti ada masyarakat atau siapa, karena kita kan mewakili pemerintahan. Oke, baik. Nah, kalau untuk selain korupsi itu kita tidak berwenang, namun kita bisa melakukan koordinasi. Biasanya kalau misalnya gini, nanti ada bahasa ini gimana nih, ada indikasi korupsi, kemudian ada tumpang tindih nih, ada kepolisian juga, ada kejaksaan juga. Iya. Kalau nggak salah di kepolisian ada unit tipikor. Ada unit ya? tipikor, betul. Nah, kalau di kita ada di bidang pidana khusus. Nah, ini kita koordinasi saja nanti. Jadi begitu nanti misalnya dari kita mengadakan suatu penyelidikan tentang tindak pidana korupsi, adanya indikasi tindak pidana korupsi. Nah, kita nanti berkirim surat kepada tim tipikor atau kita bisa melakukan koordinasi secara tatap muka, ibaratnya gelar perkara, kemudian kita sampaikan apakah perkara ini atau kasus ini sudah ditangani kah oleh tim penyidik? Oh belum Pak. Oh kalau gitu kami yang maju. Nah, baru berarti dari pihak tipikor Polres itu nanti biasanya kita mengikuti atau koordinasi dengan kita nanti gimana gitu. Tapi berarti nggak ada batasan Pak ya? Kalau untuk kita penyidikan batasannya hanya pada itu tadi, dua itu tadi. Ya, terlebih utama pada penyidikan tindak pidana korupsi. Tapi kalau yang lain itu sudah ada teman-teman dari kepolisian karena sudah diakomodir oleh undang-undang kepolisian juga. Siap. Oke, intinya koordinasi lah. Koordinasi, namanya. iya. Koordinasi yang bagus itu bisa menciptakan harmonisasi yang Siap. baik juga. Betul. Tapi nggak akan saling menindih Pak ya nanti Pak ya? Insya Allah tidak, karena biasanya kalau kita sudah koordinasi itu kita biasanya sudah paham. Misalnya dari ini kami sedang menangani ini dari kepolisian, oh ya kalau begitu kami nanti akan memberikan misalnya arahan atau semacam masukan. Biasanya nanti kalau sudah berkas perkara jadi masuk ke kejaksaan, nah baru nanti kita ada koordinasi di situ. Oke, luar biasa panjang lebar sudah penjelasan dari Pak Mahardika. Tapi kita sampai bengong saya nih dengerin ya. Jangan tegang. Baik, kita ke Pak Angga nih, Mas. Ya, silakan. Iya, dari tadi belum terdengar suaranya. Yang manis-manis suaranya kita nanti lah kita simpan dulu. Oke, ini ada Pak Angga ya, selaku Kasubsi Kepala Subseksi TP Penkum. Saya benar nggak sih nyebutnya? Iya benar. TP Penkum itu singkatannya dari Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum. Jadi untuk penerangan hukum ini di seksi intelijen ini kebetulan di subseksinya kami gitu. Oke. Ini termasuk di dalam bidang yang mana ini tadi dari 3 bidang yang disebutkan Pak Mahardika nih? Jadi subseksi ini berada di bawah seksi intelijen. Jadi seksi intelijen itu ada 3 subseksi lagi. Jadi ada subseksi ideologi Idpol Hankam Sosbudmas, ideologi politik pertahanan keamanan sosial budaya kemasyarakatan atau disingkat subseksi A. Ada lagi nanti subseksi B atau subseksi ekonomi keuangan dan pengamanan pembangunan strategis. Yang terakhir subseksi teknologi informasi produksi intelijen dan penerangan hukum, yaitu saya. Oke. Ini kaya sekali strukturnya Pak ya untuk di kejaksaan sendiri ya. Iya luar biasa. Dan untuk tugas kesehariannya Pak dari seksi Bapak nih di subseksi TP Penkum, panjang banget sih saya sampai susah nih nyebutnya. Jadi kalau keseharian sebenarnya subseksi TP Penkum ini terkait dengan teknologi informasi di seksi intelijen dan khususnya, tapi secara umumnya juga untuk Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Tapi sebenarnya karena kebetulan kita di seksi intelijen ini sedang kosong, ya alhamdulillah kita ambil semua kerjaannya. Waduh, luar biasa ini ya. Suka keroyokan juga nih rupanya Pak ya di sana ya. Apakah ini termasuk juga Pak untuk ya sekarang kan udah zamannya internet gitu Pak ya. Itu apakah salah satu cybercrime itu juga menjadi wewenang dari kejaksaan juga Pak? Ya, termasuk
Termasuk juga ya. Termasuk salah satu. Oke. Baik, bisa diceritakan sini kalau masalah teknologi sedikit tertarik ini Pak. Apa aja yang mungkin ditangani secara teknologi di sana Pak? Penyelidikannya, intelijennya atau apanya? Jadi Silakan. kalau mungkin saya bisa membantu sedikit. Sebenarnya kalau untuk teknologi informasi kita lebih kepada internnya. Jadi kalau misalnya ke seksi dari yang dipegang oleh Pak Coy ini, kalau kami nyebutnya Pak Coy. Pak Coy. Pak Coy. Jadi oleh Pak Coy ini biasanya kita tentang penerangan hukum. Penerangannya. Jadi kalau misalnya ada kita melakukan suatu kegiatan kemudian sebarkan melalui medsos seperti itu. Jadi lebih kepada bersifat informasi. Hanya bersifat informasi. Tapi kalau untuk penanganan kepada cybercrime atau itu kita hanya di pusat itu kita memiliki namanya untuk melakukan pelacakan terhadap buron. Nah, kita ada tim khususnya sendiri di Kejaksaan Agung. Nah, itu memang berada di bawahnya intelijen. Nah, jadi tugas Pak Coy ini di Pipenkum itu biasanya memberikan suatu penerangan hukum, kemudian ya singkatnya itu membuat suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan seperti ini kita nanti mau di live kan di streaming kah atau misalnya mau diberitakan, jadi hanya sebatas seperti itu kan. Ya lebih banyak pada informasi. Ya, untuk menyampaikan untuk kepada masyarakat. penyuluhan hukum sendiri nih Pak di Tanah Laut nih, saya saya baru program perdana kita ya, perdana ya Kejaksaan di radio, istilahnya kita sudah ada sinergi dengan pemerintah daerah. Nah untuk penyuluhan hukum sendiri nih, kalau boleh tahu program apa nih yang dimiliki dari Kejaksaan Tanah Laut untuk masyarakat di Tanah Laut? Nah kalau ini mungkin Pak Coy yang bisa menjawab. Oke, silakan kepada Pak Coy. Saya berarti panggil Pangga ya, berhenti ya. Lanjut aja Pak Coy. Jadi kalau untuk penyuluhan hukum sendiri kita ini biasanya kan program kita itu sesuai dengan daftar rincian pelaksanaan anggaran. Nah itu kan sesuai yang di DIPA. Biasanya kita ya minimal sekali dalam setahun, tapi tergantung nanti kalau 2 kali kita penyuluhannya itu ke semua elemen. Tapi biasanya kita ke masyarakat langsung. Nah nanti kan kita punya nanti kita jelaskan lagi kan kita punya layanan juga untuk masalah itu. Nah jadi untuk penyuluhan hukum ini kita bisa langsung terjun ke masyarakat, bisa ke instansi pemerintah, bisa ke sekolah-sekolah. Nah itu tergantung nanti kita kemana arahnya. Oh ya, dengan masa pandemi seperti ini adakah metode baru gitu yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tanah Laut ada, untuk sudah ada melancarkan aksinya untuk memudahkan kegiatan penyuluhan itu? Ada kita punya layanan, nanti nama layanannya bisa boleh sebut merek Pak? Boleh. Iya. Syukurlah kalau boleh. Sudah kita kasih hak paten ini ya. Ya soalnya kita nanti ada namanya layanan jedar namanya. Oh jedar. Iya. Itu bukan. Ya dikit-dikit mirip lah. Oh dikit mirip ya, oke. Namanya Jaksa Edukasi dalam Jaringan. Nanti jadi di situ ada penyuluhan hukum online. Terus juga kami ada namanya JMS Jasa Maksud Sekolah. Nah Jasa Maksud Sekolah tapi ini dengan virtual dan kami sudah pernah melaksanakan kemarin kurang lebih sekitar bulan Juli kemarin di SMP 5. Berarti sasarannya adalah siswa-siswa. Iya, siswa-siswa sekolah. Tapi kita tidak terbatas ke siswa sekolah, bisa mahasiswa, bisa siswa selain siswa SD ya, karena mungkin belum ngerti kan. SMP, SMA, mahasiswa. Nah, mungkin insya Allah di tahun ini juga kita akan laksanakan lagi. Kalau tahun ini mungkin sekitar ada 4 kali kegiatan kita untuk tahun ini. Iya, banyak sekali ya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tanah Laut. Namun tahan dulu sebentar Bapak karena kita harus jeda. Betul. Dan untuk Anda rekan setia Tuntung Pandang FM, jangan beranjak dulu, tetap di 102,3 MHz. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Iya baik rekan-rekan, masih bersama kami Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz Kabupaten Tanah Laut. Ayo berinteraksi. Ya. Bersama Tanah Laut Menyapa hari ini ada ya bersama Mang Imul dan juga Bu Pri hari ini ya, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut. Kita sambung
topik kita tadi Bu Puri tentang informasi Iya. dan teknologi tadi ya Mas ya. Iya, terkait Ah. tugas dan pelayanan pada Kejaksaan Negeri. Namun, Oke. saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda lagi jika ingin bertanya langsung, mumpung para pakar-pakar nih yang hadir di studio Betul. ya. Ah. Silahkan bisa mengirimkan chat pertanyaan di 0811 Ya, via WhatsApp bisa. 12304. Atau jika ingin suaranya terdengar juga mengudara. Langsung bisa langsung on air. 0811 501 2304. Betul. Ya. Oke. Baik. Terkait informasi dan teknologi tadi Pak, mungkin yang dilayani kan tentu nih masyarakat dan mewakili pemerintah tadi Pak ya. Apa aja mungkin yang bisa dilayani? Ya, kalau terkait teknologi informasi, kita khususnya di bidang intelijen ya, di situ kita ada pos pelayanan hukum dan pos pengaduan masyarakat. Nah, terus juga ada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi kalau misalnya masyarakat perlu mau minta saran atau gimana, bisa datang. Tapi nanti kan kita ada prosedurnya. Oke. Mau minta Semacam itu namanya- konsultasi Pak ya? Iya, layanan konsultasi itu di pos pelayanan hukum. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada indikasi korupsi juga bisa melaporkan, Oke. dan identitas dirahasiakan. Oh siap. Seperti itu. Kalau lapor kemana? Ada website atau mungkin secara khusus? Via website ada, via pengaduan kita juga ada punya nanti layanannya Pos Pikri namanya, kotak hitam pengaduan indikasi korupsi, itu ditaruh di pos security. Jadi kalau misalnya mau malas masuk ke kantor, tinggal masukin ininya, tapi ada persyaratannya nanti di situ. Jadi sesuaikan dengan persyaratan, masukkan di kotaknya. Nah, nanti akan kita proses. Ada nggak Pak surat-surat kaleng misalnya yang masuk ini tanpa identitas mungkin di kotak hitam itu ya? Mungkin bisa saya tambahkan. Kalau untuk surat kaleng sebenarnya ada banyak, tapi karena itu tadi seperti kata yang disampaikan Pak Choi ini, kita ada syaratnya. Ada syaratnya. Harus ada syaratnya. Yang pertama, surat itu biasanya tanpa identitas itu akan kami baca saja. Langsung disortir Karena kan ya. kami ada prosedural untuk memberikan surat, menyurati atau memberitahukan kepada si pelapor tentang kegiatan tindakan kami apa. Nah, namun biasanya surat kaleng itu walaupun tidak ada namanya, kami tetap akan menanyakan kepada yang diadukan atau yang dilaporkan ini apakah benar seperti ini. Nah, seperti itu. Yeah. Hanya saja proseduralnya ya hanya bertanya saja betul apa tidak, semacam sesi wawancara gitu. Oke, siap. Namun Itu pun kalau indikasinya benar ya, mengarah benar. Tapi kalau mengarah ke fitnah itu mungkin ya langsung disortir Pak ya. Iya, langsung disortir. Kami tidak mau kalau fitnah-fitnah. Oke. Baik, apa mungkin disampaikan Pak persyaratannya apa untuk bisa? Jadi yang pasti itu persyaratannya itu kita biasanya minta fotokopi KTP si pelapor. Yang kedua terus kita biasanya minta materi yang diadukan. Terus juga harus ada surat pengaduannya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya kalau bisa biasanya kan ada apa sih yang dilaporkan, baik itu fotonya atau apanya gitulah, yang mendukung lah ibaratnya, biar laporan itu lebih meyakinkan, lebih valid dan kita bisa memproses seperti itu. Oke, jadi mudah saja sebenarnya syaratnya. Kalau mungkin ini memang betul, pasti ada bukti awal Pak ya mungkin betul. Nah, berupa foto atau mungkin data-data ya. Mungkin kita ke ini dulu Bu. Iya, Biar dari lebih tadi, seger nih. Iya, dari tadi dengerin apa yang suara berat ada bassnya. Jadi tegang kita nih. tegang, ya, benar. Iya, Mbak Sally ya. Oke, masih semangat Mbak? Semangat ya. Muda juga kayak saya. Ya, asik ya. Jadi lebih segar jadinya. Oke, Mbak Sally. Saya nggak akan tanya berat nggak jadi jaksa nggak. Oke, terkait tugas dan pelayanan dari Kejaksaan Tanah Laut ya. Tadi Pak Mahardika sudah menyebutkan ternyata kayak struktur ya, banyak beberapa bidang. Nah, saya juga pengen tahu nih, mungkin masyarakat juga pengen tahu tiap bidang ini pelayanannya apa aja sih? Apakah juga cuma khusus ngurusin ini aja gitu atau tidak ada pelayanan kepada masyarakat? Nah, ini yang kita pengen tahu nih. Silakan Mbak Sally. Terima kasih atas kesempatannya, izin menjelaskan. Jadi Kejaksaan Negeri Tanah Laut itu kan tadi terdiri dari banyak bidang. Nah, bidang-bidang itu ada yang pembinaan, misalnya melayani internal khusus kejaksaan. Tetapi ada juga bidang-bidang seperti tindak pidana umum misalnya. Seksi tindak pidana umum itu melayani kepada masyarakat yang mencari keadilan. Mencari keadilan ya, mencari keadilan. Iya. Jadi seksi tindak pidana umum ini, Mbak, itu yang nanti jaksa-jaksanya itu bertugas untuk sidang di pengadilan.
Misalnya ada laporan dari kepolisian, terus menjadi berkas dari kepolisian, misalnya tindak pidana pencurian. Nanti dari kepolisian itu datang ke kami, memberikan berkas, nanti kami teliti. Di situ kami akan melakukan proses penanganan perkara dari mulai berkas masuk sampai ke nanti eksekusi. Nah, jadi kami melayani masyarakat yang korban pencurian misalnya. Mereka melaporkan ke polisi, terus dari situ nanti akan disidangkan. Ketika setelah disidangkan, itu nanti ada putusan. Nah, putusan berkekuatan hukum tetap. Misalnya ada yang mencuri handphone misalnya. Nanti kan putusannya handphone dikembalikan kepada korban. Nah, kitalah yang melakukan eksekusi handphone yang dicuri itu kepada masyarakat. Nanti masyarakat bisa mengambil handphone itu secara gratis dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut setelah kita melakukan eksekusi. Jadi pelayanannya itu gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Tinggal menunggu saja, dan kita dari tindak pidana umum itu berusaha semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, berkoordinasi dengan pengadilan negeri Pelaihari, agar para pencari keadilan yang misalnya kasus penganiayaan atau perkara perlindungan anak seperti itu, hak-haknya sebagai warga negara bisa kita bela. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelayanan dari jaksa yang terutamanya dikoordinir oleh Seksi Tindak Pidana Umum. Oke, baik. Sebelum lanjut, mungkin kita pengen undang lagi nih rekan dengar kita yang mungkin ingin bertanya langsung lewat pengen telepon di 0811501234. Saya juga kadang lupa nih Pak, jadi. Oh gitu. Ya. Nggak mungkin. Silakan, ini sudah ada yang masuk kayaknya Pak. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa di mana Pak? Hasan di Ketapang nih Pak. Hasan di Ketapang. Baik, silakan, mau pengen tanya apa nih Pak? Iya, selamat pagi dulu buat para pihak kejaksaan ya. Selamat pagi. Ini bertakon aja nah. Misalkan kami ini melihat ada pelanggaran hukum gitu nah. Ya. Apakah kami ini melaporkannya ke polisi kah atau ke kejaksaan? Oh. Karena lu dengar ada intel juga kan di kejaksaan non penyidiknya juga. Nggih, Om. Oke. Jadi siapa kita apa ya? Ada lagi? Harus itu tadi belilah. Iya, satu lagi pertanyaan, silakan Pak. Apa? Di Tanah Laut ini kan ada lembaga bantuan hukum atau jauh lah kita nih. Jadi misalkan ada permasalahan hukum tuh bisa kaya berkonsultasi langsung dengan pihak kejaksaannya nah gitu nah. Oke. Karena LBH kita kan udah kalau di sini nih atau jauh gitu nah. Oke. Baik. Inggih, Pak. Iya. Makasih Pak Hasan. Nah, ini mungkin beliau ini Pak Hasan ini bingung nih mau lapor ke polisi atau ke jaksa. Nanti kalau sudah terjadi itu mau bela nih, bisa nggak minta bantuan misalnya kan ke kejaksaan, apa ada atau gimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Om Hasan lah. Alhamdulillah pian, semoga sehat selalu mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Atas pertanyaannya terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama tentang mungkin Sidin kebingungan. Kebingungan ini jadi bahasa Banjar kita. Sidin kebingungan ini mungkin kita mau lapor kemana, polisi atau ke kejaksaan. Tadi kan sudah kita ceritakan ini sampai mana batasan kan kebingungan mereka, mungkin ini salah satunya. Jadi disampaikan lagi kepada masyarakat khususnya Pak Hasan untuk adanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang bisa disampaikan ke kejaksaan itu terbatas hanya pada laporan atau indikasi mengenai adanya tindak pidana korupsi, dan juga adanya mengenai tadi masalah aliran kepercayaan. Jadi mungkin kalau misalnya di sekitar masyarakat ini dirasa ada aliran kepercayaan nih, entah itu berafiliasi dengan ISIS kah, entah itu menyalahi dari agama yang ada di anut oleh yang sesuai undang-undang yang ada di Indonesia lah, itu bisa dilaporkan kepada kami kejaksaan. Jadi kami ada timnya sendiri, tadi sudah disampaikan kepada Pak Angga, ada pos PPH namanya ya, pos pelayanan hukum. Jadi di situ nanti akan kami terima, lalu jangan khawatir identitas dirahasiakan dan tidak akan mungkin terbuka gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi hanya terbatas hanya pada adanya suatu indikasi korupsi dan juga adanya aliran kepercayaan ya yang dirasa meresahkan masyarakat. Ya, yang mungkin bermasalah mungkin Pak ya. Baik. Nah, tentang konsultasi tadi ada nggak Pak? Oh gitu. Baik. Nah, ini menarik sekali, nanti dijelaskan juga nanti mungkin oleh
Neng Seli. Jadi kalau kita manggilnya Neng karena beliau dari Jawa Barat ya, Oh orangnya, gitu. kan. Dan Oke. sudah berkeluarga. Ya, nggak jadi nanya saya. Ya, jadi, jadi Pak Azan terima kasih mengenai masalah layanan hukum tidak ada LBH. Saya sih tidak menyoroti tidak ada atau tidaknya LBH. Namun bagi masyarakat umum yang ingin bertanya mengenai masalah hukum bisa di Kejaksaan. Kami punya bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara, itu nanti ada layanan apa nih? Ada pos bakum juga. Ada pos Pak. bakumnya juga tentang layanan hukum. Biasanya itu nanti mereka memberikan saran dan pendapat mengenai masalah hukum itu kepada masyarakat. Namun kita tidak bisa mewakili masyarakat, hanya sebatas memberikan Arahan mungkin ya. kemudian Siap. ini mengenai ini bagusnya gimana gitu. Oke. Hanya untuk berkonsultasi saja ya. Iya, Pak, ya. betul. Tapi ini semua masalah hukum ya, artinya kali aja cuman masalah hukum perdata saja misalnya. Boleh. Iya, Bisa, kan, izin bisa. menambahkan terima kasih ya Pak Hasan tadi yang Pak bertanya. Hasan ya. betul dari Ketapang tadi. Iya. Ah, ah. Jadi ada yang namanya seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau disingkat Datun. Nah, Datun ini jaksa yang tadinya jaksa penuntut umum menjadi jaksa pengacara negara. Memang pengacara negara ini identiknya kami mewakili negara atau mewakili pemerintah dalam hal perdata. Tetapi dalam seksi Datun juga di sini ada yang namanya pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini sudah dibuat juga SOP layanan bantuan hukumnya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kami juga ada pos pelayanan bantuan hukumnya. Jadi bisa datang ke Kejaksaan Negeri Tanah Laut itu di wilayah perkantoran di Pelaihari ya. Jadi misalnya mau tanya-tanya seputar perdata ataupun konsultasi seputar hukum, ingin bertanya sebenarnya aturannya seperti apa, itu memang bisa bertanya kepada kami. Tetapi untuk mewakili, sekali lagi misalnya kami di persidangan mewakili privat Masyarakat atau masyarakat, misalnya. nah itu nggak bisa karena kami hanya mewakili pemerintah saja. Baik. Jadi di sana mungkin kami nanti hanya bisa memberikan konsultasi berupa ini aturannya seperti ini. Apabila Bapak misalnya terjadi KDRT atau melakukan hal-hal yang mempertanyakan ini sebenarnya bertentangan dengan hukum atau tidak sih. Nah, boleh langsung ke Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Nanti ada PTSP. Nah, PTSP ini juga merupakan salah satu layanan dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Jadi dia di depan dan akan nanti menunjukkan misalnya tamu itu mau kemana, nanti sama PTSP diarahkan. Dan insya Allah PTSP kami selalu standby saat jam kerja nanti. Jadi rakyat masyarakat Tanah Laut bisa datang ke Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk berkonsultasi. Nanti bawa KTP-nya saja, nanti kita fotokopi. Kemudian kalau bisa nanti mau ditanya apa pertanyaannya ditulis juga supaya nanti ketika konsultasi lebih nyaman. Itu Oke. ada di Perdata dan Tata Usaha Negara. Baik. Yang paling penting Bu, mungkin masyarakat awam mungkin khususnya seperti saya, ini tentu pertanyaannya gratis apa bayar? Ya. Apakah dilayani secara gratis, Mang ya? Ya, gimana Bu? Untuk pelayanan kami, pos bantuan hukum ini gratis. Kenapa gratis? Karena kami juga sarjana hukum, kami juga ingin kejaksaan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, pelayanan kami kepada masyarakat adalah salah satunya memberikan konsultasi. Ya. Jadi makanya sekarang juga yang mendengarkan silahkan kalau mau ditanya, kalau misalnya kurang jelas bisa langsung datang ke kantor. Jadi Oke. jangan sungkan kepada kami juga sama-sama masyarakat. Sama-sama Republik manusia lah. Indonesia, iya. Jadi kesan kami akan mengintimidasi, Iya. kami akan Hilangkan itu semua. hilangkan karena Iya. ketika menjadi seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kami ini jaksa pengacara negara, kami ini bukan penuntut umum, seperti itu, konsultasi. Baik, ini mengenai bicara masalah apa tadi, kengerian tadi ya, saya sendiri tertarik ini mungkin bedanya polisi sama jaksa apa Pak? Mungkin Pak Dika boleh, silakan Pak. Beda polisi sama jaksa. Iya. Baik. Jadi pertama sudah beda di bajunya. Iya. Beda di pangkat. Iya. Jadi gini, secara umum tadi saya sudah sampaikan bedanya polisi dengan kejaksaan itu pertama ada berbeda pada sisi institusinya. Institusi. Karena ada yuridis masing-masing yang memayungi hukumnya. Jadi kalau kepolisian itu ada undang-undang kepolisian,
mengenai apa masalah ini, mereka ada mengenai ketertiban dan keamanan, Kamtipmas lah. Nah, di kami itu ada undang-undang sendiri 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, itu ya merupakan lembaga yuridis ya yudikatif yang menangani bidang penuntutan sebenarnya gitu. Jadi bedanya di kepolisian adalah sudah ada tupoksinya sendiri-sendiri mereka yang ini. Kalau kepolisian ke arah Kamtipmas itu lebih banyak mungkin Pak ya. Betul. Nah, kalau kejaksaan bedanya untuk pembelaan dan apa tadi? Kayak kita pelayanan. Kita kepada penuntutan. Bidang penuntutan. Nah, yudikatif bidang penuntutan. Baik. Kita terima telepon lagi Pak nih kayaknya. Wah, ini banyak. Sudah ada yang mulai masuk ini. Coba silakan di 0811 5012 304. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana Pak? Dari Budi Pak, di Mata. Budi di Matang. Silakan mau tanya apa nih Pak? Nggih, nah mau tanya Pak Jaksa, Ibu Jaksa. Jadi kebetulan anak kita ini kan sedang menuntut ilmu nih, di sekolah hukum. Nah, jadi kalau misalnya perlu data-data tentang hukum, pelanggaran hukum atau apa misalnya kasus-kasus di play hari ini, kira-kira data-datanya itu bisa diminta di mana? Apakah langsung datang ke kejaksaan kah? Atau ada website kah? Informasi apakah? Media sosial apakah gitu yang bisa melihat data-data dari kejaksaan gitu nah? Oke. Atau informasi-informasi hukum kah gitu ya? Ini datanya buat apa dulu Pak nih Pak? Kalau anak saya ini kan kebetulan gesan tugas-tugas kuliahnya. Oh, tugas kuliah, iya. Kalau kita ini kan hendak tahu tentang keadaan hukum di tanah laut aja gitu. Siap. Kira-kira kemana mencari informasinya tuh? Apakah di media sosial kah, di koran kah, di apa misalnya kayak itu nah? Oke, baik. Okay. Yang lain ada? Masih boleh tanya satu lagi? Itu aja Pak dulu pertanyaannya. Oke, baik. Dari Ulun. Baik, makasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh mungkin Pak langsung ditanggapi saja. Jadi terima kasih Om Budi lah tadi Om lah. Iya, Pak Budi nih. Pian bisa Om. Insya Allah kita bisa membantu, namun terbatas kepada ada hal-hal yang mungkin kita rahasiakan. Makanya kenapa ada bidang intelijen, ada bidang-bidang yang bisa kita buka. Jadi kalau Pian misalnya mau ada anak mungkin ini kita alami semua nih, saya Neng Seli sama Pak Coy ini mengenai masalah skripsi. Nah itu pasti itu. Kemudian ada tugas-tugas dari kampus, silahkan nggak apa-apa datang ke tempat kita. Kemudian nanti akan kita layani dengan baik. Apa data yang mau diberikan, misalnya mengenai tentang masalah pencurian di sini sudah ada berapa, kita buka nggak apa-apa, hanya kita tangani sekian. Kemudian bagaimana cara menanganinya seperti ini silahkan. Nah kemudian apa pasalnya yang diberikan, kenapa kok bertentangan dengan yang ini, kenapa kita nanti layani dengan baik. Siap. Kita siap. Jadi ada dua data ya, ada data top secret, kemudian ada yang boleh dibuka gitu. Boleh dibuka, ya betul. Baik. Nah artinya data-data untuk keperluan kuliah, untuk apa saja mungkin itu boleh. Tesis ya. Tentu dengan batasan yang sudah ditentukan ya. Baik. Oke, baik. Yang lainnya mungkin kalau masih pengen bertanya, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk kebersamaan kita hari ini. Sebelumnya mungkin kita ke Bapak ini, kita mau pengen tahu ini kendala dan juga mungkin harapannya Bu ya. Dari Pak Dika dulu mungkin, silahkan Pak. Baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk kendala di kami ini, alhamdulillah sih sampai sekarang kendala mungkin cuman kami terbatasnya sumber daya manusia. Jadi hal ini sangat memungkinkan untuk menjadi suatu kendala dan hambatan karena kita tidak bisa memberikan pemahaman yang secara luas mengenai hukum kepada masyarakat jika kita turun ke lapangan. Nah, jadi kami mengharapkan kepada masyarakat bagi yang ingin bertanya maupun ingin datang main-main saja ke kejaksaan, kami siap. Atau bahkan ingin studi tentang kejaksaan, mau lihat kantor-kantornya dari mana silahkan. Tapi karena terbatasnya masih masa pandemi COVID, jadi kami masih belum bisa melayani hal tersebut. Lalu harapannya kami ke depan adalah kami ingin memberikan pemahaman secara
mendalam kepada masyarakat mengenai apa itu hukum, apa itu permasalahan yang ada di hukum, dan bagaimana cara problem di hukum dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, baik. Iya, kalau masalah hukum memang kita kebanyakan awam banget ya. Iya, Betul, ini betul. sangat perlu edukasi kepada masyarakat, ini memang perlu diperbanyak. Betul, Dan dan tapi ini tadi kendalanya susah agak keluar gitu Pak ya. iya, yang pertama masa pandemi, kemudian yang kedua terbatas SDM, dan ini juga sesuai dengan arahan dari Pak Jaksa Agung kita, Pak Sanitiar Burhanuddin, Dr. Sanitiar Burhanuddin. Jadi di dalam bekerja harus selalu mengedepankan hati nurani. Jadi di kami itu tidak tegang, tidak ini, dan selalu mengedepankan hati nurani. Jadi dalam melakukan suatu penuntutan jangan seperti nanti kasus cuman maling sendal, kemudian maling apa yang kecil-kecil, kemudian kita naikkan ke persidangan, tetap dihukum, tetap ini. Nah, itu ada batasan kriteria yang tersendiri nanti. Oke. Nah, kebetulan Bapak nyinggung ini, saya jadi ingat ini yang tajam ke atas, tumpul ke bawah gitu. Betul. Itu gimana Pak? Mungkin apa statementnya? Betul. Jadi makanya dengan adanya seperti itu, di kami akhirnya muncul yang namanya restoratif justice. Nah, jadi di kami sudah ada berapa nih? Ada beberapa ya sudah kita restoratif justice. Jadi di sini misalnya ada permasalahan hukum, misalnya contohnya laka lantas atau masalah hukum lainnya dengan kriteria yang di bawah dari ancaman pidananya 5 tahun. 5 tahun. Nah, ada kriterianya tersendiri. Jadi kalau masalah itu kita bisa melakukan suatu mediasi secara hukum, jadi tidak sampai ke litigasi atau persidangan. Jadi hanya terbatas di non litigasi. Jadi harapan kita pertama kita memberikan suatu rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, itu dia dengan hati nurani kita gitu. Oke. Baik, bisa disambung lagi Bu? Boleh. Ini ke Pak Angga nih, Pak Mas Coy ya. Masalah informasi dan teknologi, mungkin saya pengen tahu kendalanya juga Pak. Silakan. Kalau kendala ya itu tadi sama seperti yang disampaikan Pak Dika tadi kan. Kendala kita itu sebenarnya di SDM. Jadi kita untuk sosialisasi keluar itu kurang bisa menyeluruh. Ya kan, juga dengan terbatasnya anggaran kita, misalnya kita cuman setahun diberi jatah cuman 2 kali penyuluhan, sedangkan wilayah kita ini kan lumayan luas nih. Banyak kita sekali. Kecamatan ada 13, belum desanya kan. Nah itu menjangkau ke situnya kita biasanya bergantian lah, setahun ini di kecamatan ini dulu, kecamatan ini dulu. Tapi kan kalau sebenarnya kalau SDM kitanya banyak, kita kan bisa itu langsung sekaligus truk. Nah, kalanya masyarakat ini kalau kita cuma ngasih tahu sekali, nah, tahun besoknya lupa. Terus tahun depan baru dikasih tahu lagi. Kemarin kita ngasih tahunya begini, Pak bisa diulang Pak, ada gitu. Belum kalau ada pemutakhiran ulang. belum. Peraturannya ada yang terbaru begitu ya. Dan hukum ini kan sifatnya dinamis. Kalau kita jarang memberitahukan, jarang sosialisasi lah ibaratnya kan, kok kami nggak tahu katanya ada aturan seperti ini ya. Gitu. Ya, jadi salah satunya dari kejaksaan ada menangani tentang itu ya. Iya, kami kan ada penyuluhan hukum tadi. Siap. Terus juga sebenarnya tujuan kami sosialisasi juga sebenarnya kan kami ini ingin menghilangkan kesan angker. Nah, itu yang pasti itu. Jangan kejaksaan ngapain tuh kesana? Jangan. Sebenarnya kan kita datang itu kita itu mau berkawan. Ibaratnya kan masyarakat atau biarkan masyarakat itu datang ke kami kalau mau apa-apa datang aja. Jangan dibilang kejaksaan itu wah tuh ke kejaksaan tuh datang bermasalah tuh. Jangan. Ini ada penyelidikan ya. Seperti itu. Enggak seperti itu ternyata ya. Baik, mungkin sedikit Bu siapa lupa saya. Mbak Sally. Silakan Bu, mungkin sedikit tambahkan. Mau apa gitu loh. Iya. Intinya meminta semua warga Tanah Laut tetap yang pertama sadar hukum, karena kesadaran hukum itu sangat penting. Entah itu mengenal kami institusi kejaksaan ataupun institusi penegak hukum yang lainnya, tetapi dengan kesadaran hukum jadi melakukan tindak pidana juga pasti akan ada perasaan bersalah seperti itu. Jadi tindak pidana di Kabupaten Tanah Laut jadi berkurang seperti itu. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, diharapkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut juga menjadi aman, tertib dan lancar juga. Kemudian jangan lupa untuk terus semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Betul. Jangan lupa protokol kesehatan.
3M. Jangan lupa, iya. 3M menutup, Iya. menjaga jarak, Menjaga jarak. dan mencuci tangan. Itu yang paling Oke. penting Siap. karena di jiwa kita yang sehat, badan kita sehat, kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke. Jadi ada jargonnya nih seperti katanya Neng Sally itu. Di kami ada jargonnya kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, kenali hukum, jauhi hukuman. Bukan ya. kebalik ya, bukan kenali hukuman jauhi hukum, bukan. Tapi kenali hukum jauhi hukuman. Oke. Iya, memang penting sekali kita punya pengetahuan tentang hukum ini, Mang ya. Betul. Dan untuk Anda tadi sudah mendengar bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, mereka sangat terbuka ya, memberi kesempatan kepada Anda jika ingin berkonsultasi langsung ya. Karena mereka juga sudah punya PTSP, Pak ya. Pelayanan terpadu satu pintu di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Jadi silahkan datang, jangan lupa bawa identitas ya. Oke, baik, kita sebenarnya pengen jauh lagi nih Pak untuk berbicara masalah hukum nih ya, dan pelayanan di Kejaksaan Negeri, tapi waktu kita sudah tidak mengizinkan lagi. Betul sekali. Iya. Bu Pri kayaknya juga sudah mau mundur. Seperti terlihat gelisah dari tadi. Iya, iya baik. Sebelumnya terima kasih Pak atas Baik. kehadirannya. Semoga kita bisa jumpa lagi nanti di lain Insya waktu dan Allah. kesempatan. Ya, terima kasih Iya. juga buat para penelpon yang tadi sudah Berpartisipasi, partisipasi, ya, Mang, bergabung bersama kita untuk lebih tahu tentang hukum. Ya, Iya, betul dan sekali. semoga kita sadar hukum semuanya Bu ya. Iya, apa tadi? Kenali hukum, Kenali jauhi hukum, hukuman. jauhi hukuman. Ya baik, Iya. saya yang bertugas menjadi Dan saya Bu Peri, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terus dengarkan Radio 102,3 FM. Kami masih punya beberapa program menarik lainnya dan setelah ini ada Halo Dokter ya, Mang ya. Betul, betul. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi Terima informasi kasih, luar biasa Bu pada kami Peri. dan masyarakat ya. Dan kami Ya. yang bertugas. mohon undur pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.